Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat belajar dengan semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yaitu tentang pengolahan hasil nabati bab 4, pengolahan serealia, produk kerotian, kelas 3 APHP, agribisnis pengolahan hasil pertanian. Sebelum itu kita harus tahu dulu, apa itu serealia? Serealia atau sering disebut sereal atau biji-bijian adalah tanaman yang berasal dari suku rumput-rumputan dan diambil biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Adapun jenis serealia di Indonesia yaitu padi, gandum, jagung, dan sorghum. Salah satu produk olahan daripada serealia, yaitu tepung terigu, adalah produk kerotian. Apa saja contoh produk kerotian? Roti, donat, dan pizza. Untuk membuat produk kerotian, itu terdapat bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi beberapa bahan. Yang pertama, bahan utama yang terdiri dari terigu, air, ragi, dan garam. Terigu merupakan bahan yang harus ada karena terigu mempunyai komponen yang disebut gluten. Gluten adalah komponen protein pada terigu yang tidak larut dalam air. Jenis-jenis terigu yang ada di pasaran, yang pertama terigu protein tinggi. Mengandung protein minimal 12%, baik digunakan untuk membuat roti dan mie. Contoh yang ada di pasaran itu salah satunya adalah cakra kembar. Selanjutnya adalah terigu protein sedang. Mengandung protein 10-11%. Baik digunakan untuk membuat berbagai macam makanan, termasuk roti manis. Contoh di pasaran yang sering kita gunakan adalah segitiga biru. Selanjutnya jenis terigu protein rendah, yang mengandung protein maksimal 10%, baik digunakan untuk membuat cake, biskuit, atau makanan yang dikukus. Contoh di pasaran adalah kunci biru. Bahan utama yang kedua dalam pembuatan roti adalah air, di mana fungsi air adalah melarutkan bahan, mengontrol suhu adonan, mengontrol kepadatan adonan, dan membentuk gluten. Air yang digunakan dalam proses pembuatan roti adalah air dingin atau air es. Sedangkan air panas tidak dianjurkan dalam pembuatan roti, karena dapat menyebabkan ragi menjadi mati. Yang ketiga adalah ragi, di mana fungsi ragi membuat adonan dapat mengembang, menghasilkan asam yang dapat melunakkan gluten, dan memberikan rasa dan aroma khas pada roti. Jenis ragi yang sering digunakan dalam pembuatan roti adalah ragi instan. Salah satu di sini contohnya adalah permipan. Sedangkan yang keempat adalah garam. Fungsi garam dalam pembuatan roti adalah menimbulkan rasa gurih dan lezat, mengendalikan waktu fermentasi, dan menambah kekuatan gluten. Bahan selanjutnya yang digunakan dalam pembuatan roti adalah bahan pengempuk, yang terdiri dari gula, susu, lemak, dan telur. Gula
memiliki fungsi yang sangat besar dalam proses pembuatan roti. Kenapa? Karena gula merupakan sumber makanan dan energi bagi ragi sehingga roti kita bisa mengembang. Kemudian memberi rasa manis, memberikan warna kecoklatan, melembutkan gluten. Dan roti menjadi lebih empuk serta menahan keempukan lebih lama. Yang kedua, susu. Di mana susu yang sering digunakan dalam industri roti itu adalah susu bubuk atau cair. Namun, lebih banyak digunakan susu bubuk karena susu bubuk mudah disimpan dan lebih tahan lama. Susu bubuk dapat menambah daya absorpsi atau daya serap air. Susu yang digunakan adalah susu skim yang kadar lemak susunya berkisar 1% atau full cream yang lemak susunya sekitar 29%. Selanjutnya yang ketiga adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai pelumas untuk pengembangan sel yang akan memperbaiki tekstur roti, memudahkan pemotongan roti dan melembutkan serat roti. Lemak yang digunakan dalam pembuatan roti adalah jenis margarin, mentega, ataupun shortening. Sedangkan yang keempat adalah telur, di mana fungsi telur yaitu sebagai pengembang, pembentuk warna, perbaikan rasa, dan penambah nilai gizi. Dan bahan yang terakhir yang digunakan dalam pembuatan roti adalah bahan tambahan, di mana fungsi bahan tambahan yaitu melembutkan pori-pori atau pelembut kram, menguatkan gluten, menambah zat gula, dan mengubah penampilan atau warna. Jenis bahan tambahan yang sering digunakan yaitu Bread Improver, merek IF100 atau Baccarin Plus. Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan hari ini dapat disimpulkan bahwa serealia merupakan jenis tanaman biji-bijian atau rumput-rumputan yang diambil biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Kemudian bahan pembuat produk rerotian terdiri atas 3 bahan, yaitu bahan utama, terigu, air, ragi, dan garam. Bahan pengempuk, gula, susu, lemak, dan telur. Serta bahan tambahan yaitu Bread Improver. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini dengan berikhtiar kepada Allah SWT, yaitu jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.